Shalom, shalom. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya minta masih tunggu saya, kita akan nyanyi lagi. Bisa keluarkan slide saya. Selamat malam saudara. Saya Yohanes Sunardi ya. Sudah lama saya nggak datang ya. Saya lihat Anda dapat diberkati Tuhan. Ya, oke, slide-nya udah. Saya akan ceritakan sedikit, setelah itu kita nyanyi lagu ini lagi. Lagu ini saya ciptakan dalam kondisi yang tidak baik. Ini keluarga saya. Saya ciptakan waktu saya kondisinya lumpuh total. Saya sebagai ahli gizi negara sudah ngajar di Istana Negara sampai Amerika, sampai Papua. Saya mengalami lumpuh total, 4 tahun lebih, bisunya 6 bulan. Pengajar di TV jadi bisu. Hidup tidak sempurna, tetapi Yesus sempurna. Mau tepuk tangan buat Yesus kita. Next, coba gambarnya. Nah, hidup seperti pasal gini loh. Suatu ketika istri saya ini kena kanker di payudara sebelah kiri. Lalu dia periksa-periksa, lalu dia cerita, "Ko, aku ini kanker." Waktu mau cerita itu, saya lumpuh mendadak. Di lab sempurna. Tidak ada kesalahan, ya. Jadi dia nggak jadi ngomong gitu ya. Jadi tambah membusuk, besarnya itu sebesar jeruk nipis atau bola bekel itu ya. Waktu dia mau ngomong, saya lumpuh mendadak, dia nggak jadi ngomong karena takut saya tambah syok. Setelah 6 bulan saya sudah bisa ngomong, saya masih lumpuh. Syarafnya putus total, jadi kiri kanan enggak gerak, ngomong enggak bisa. Jadi saya kalau mau minum, gitu aja. Dari pembicara di TV, ya jadi saya sampai kehilangan semuanya ya, karena lumpuh itu penyakit yang menghilangkan semuanya, pekerjaan, ekonomi, masa depan. Saya lumpuh 3 tahun lebih, 4 tahun itu membatalkan khotbah aja, 450 lebih khotbah Amerika sampai Indonesia. Belum seminar kedokterannya, macam-macam. Nah terus, karena dia tidak ngomong sama saya, kankernya tambah busuk. Naiklah jadi stadium 4B. Akhirnya saya tahu, dalam kondisi lumpuh itu ya, terus kita ini, dunia medis sudah ngomong, istrimu pasti mati. Itu 2021 Agustus. Kapan dok kalau seandainya harus meninggal? Pasti Desember. Itu maksimal, bisa November. Kalau bisa kita operasi aja supaya meninggalnya tidak busuk. Jadi pasti meninggal, pasti. Jadi sama saya anak saya sudah mempersiapkan itu. Next. Jadi kami tiba-tiba ngalami ini. Banyak orang menghakimi kami, kalau Pak Yo kamu lumpuh itu biasa, mungkin ujian. Tapi kalau istrimu kanker, anakmu kecelakaan, kamu harus koreksi. Dosa apa kamu? Terus saya tanya Tuhan aku dosa apa? Aku ngajari pendeta, ngajari orang baik, hidupku berusaha menjadi hamba Tuhan. Terus Tuhan bilang gini, masa kalau anakmu ujian kamu tanya, Papa kok UAS, kok UTS dosa apa aku? Ujian itu adalah karena dipercaya Tuhan. Banyak tekanan hidup tidak untuk menekan dirimu, tetapi untuk mengeluarkan versi terbaikmu sebagai anak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Lalu tibalah di operasi, terus Tuhan bilang gini, nah kamu bikin lagu. Terus saya bilang, saya masih di kursi roda itu ya.
Tuhan bahkan judulnya apa? Judulnya bersyukur. Terus aku tanya, bersyukur buat lumpuh Tuhan? Bersyukur buat kanker? Bukan. Bersyukur itu karena aku masih Tuhan yang menyembuhkan. Dan lumpuhmu tidak akan lama lagi. Terus singkat cerita dia dioperasi. Jadi dokternya sudah pegang, oh ini jam 12, ini apa udaranya dibelah-belah, dokternya pegang, keras ya dibelah. Gambarnya ada, mammogram di Singapura, dibelah juga ada. 4 jam medisnya tanya gini, siapa suaminya Ibu Mega? Oh saya dok. Istrimu ini pasti mati. Lah ya katanya kan pasti mati. Loh enggak, harusnya kan matinya Desember, tapi bisa mati hari ini kalau saya teruskan. Maksudnya apa? Karena operasinya harusnya 2 jam, tapi saya perpanjang 4 jam. Karena saya bingung, kankernya hilang. Mau tepuk tangan buat Yesus? Tepuk tangan lebih meriah dong buat Yesus kita. Saudara, katakan sebelahmu, Yesusmu masih sakti. Dia belum berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau lain ditolong, saya, kalau Mega ini kankernya hilang, dalam nama Yesus. Mium-mium, tumor, kanker, diabetes, asam urat, sakit lambung, yang datang dengan lutut sakit, sembuh kamu. Medis nggak terima, tiap 6 bulan kita harus cek, di biopsi, nggak ada. 6 bulan berikutnya nggak ada. Ini tahun kedua, tahun 2,5 ya. Juni kemarin kita di Penang, dokternya bilang gini, kamu Kristen? Dokternya gak Kristen ya, dokternya Hindu. Kenapa dok? Ini pasti hadiah dari Yesusmu. Dunia aja, Potifar itu matanya dunia bisa melihat Yusuf diberkati Tuhan. Dokter pun akan melihat jemaat-jemaat di sini akan diberkati Tuhan. Giliran saya masih lumpuh itu. Anda mau saya ceritakan sekarang nggak bagaimana saya jalan untuk tahun depan? Sekarang ya udah. Soalnya ini saya mau khotbah takut waktunya habis tambah ya. Tiba-tiba saya masih lumpuh itu, tambah setahun, 2 tahun, tambah berat, lumpuh total. Syarafnya putus semua. Saya ke Singapura, saya ke Jakarta DSA, sampai kemana? Saya kan orang medis, saya ngerti apa yang saya alami. Saya sampai kemana-mana dan dokter Belanda terakhir, dokter Kristen. Yang saya harapkan, dia ngomong, sorry ya Yo, gak ada polilumpuh itu, fakultas kelumpuhan, lumpuh belum ada obatnya. Aku bilang, Tuhan katanya dokter aku gak bisa sembuh, gak ada obatnya. Tuhan bilang, benar tak Tuhan? Tuhan bilang, iya gak ada obatnya, tapi aku penciptamu. Kalau dokter bilang jantungmu gak ada obatnya, dia nggak bohong. Dia sekolah, dia pinter, tapi dia bukan pencipta. Hari ini kamu ketemu pencipta jantungmu. Tuh, Pak, tapi yang sakit di rumah Pak, nggak masalah. 1 orang bertemu Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Kalau nanti Anda belajar susu, coba katakan susu. Anda ketik ya, susu itu artinya di satu percaya sekeluarga diselamatkan, itu bukan selamat masuk surga, itu iya, tapi Tuhan punya lebih dari yang diselamatkan. Dia bilang susu bahasa Ibrani Yunani, artinya apa Anda tahu? Susu artinya kesembuhan. Karena itu dia waktu ngomong sama orang buta itu, imanmu menyelamatkan, bahasanya susu, menyembuhkan. Karena keselamatan dari penyakit adalah kesembuhan. Pak, ada contohnya, ada. Nabi Nuh itu kan anaknya gak ibadah, menantunya gak ibadah, tapi karena 1 orang percaya Tuhan, seisi rumah diselamatkan. Perjanjian baru mau contoh, ada seorang bilang begini, Petrus, hebat ya gurumu ya bisa menyembuhkan. Bisa gak anakku disembuhkan? Mana anakmu? No, anakku gak ikut.
2 hari perjalanan jauh banget. Bisa enggak Yesus nunggu anakku? Oh enggak bisa, kita mau ke Samaria. Tolong dong, enggak bisa. Lalu Yesus datang, ada apa ini? Ini loh anaknya jauh, mau kita kan mau ke Samaria. Terus Yesus bilang begini, enggak apa-apa, pulang kok. Anakmu enggak akan mati. Kok bisa? Karena aku pencipta anakmu. Dia pulang, di tengah hari perjalanan, dia bertemu dengan teman-temannya. Gak usah pulang, anakmu gak jadi mati. Kapan sembuhnya? Kemarin jam 12, dia nangis. Tepat jam 12 siang kemarin, dia bertemu pencipta anaknya. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kalau hari ini, ada seorang bapak yang datang kepada Tuhan. Anakmu di luar negeri, di rumah, di UGD, disembuhkan Tuhan. Waktu dia tidur, dibius, dia enggak beriman, dia tidur, berdoa enggak. Tapi masih ada suaminya yang lumpuh ini, mengasihi dia. Dan Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi istrimu. Saya bilang, Tuhan, aku aja sing mati, istriku sembuh. No. Tuhan bilang, idenya siapa itu? Jangan ngawur kamu. Katakan sepadamu, jangan ngawur kamu. Lalu Tuhan ngomongin, kalau Tuhan idenya gimana? Kalau ideku, istrimu kusembuhkan, kamu kusembuhkan. Oh, tepuk tangan buat Yesus gini. Lalu saya bertemu Tuhan di dalam mimpi saya. Tuhan tanya, kamu mau sembuh tak yuk? Mau. Gak ada obatnya loh yuk. Iya, tapi aku tidak pernah berubah. 38 tahun lumpuh di Bethesda, aku sembuhkan. Kamu cuma 4 tahun aja cerewet. Katakan sebelummu, jangan cerewet kamu. Tuhan tanya begini, kamu senang mau sembuh? Senang aku Tuhan. Lalu Tuhan bilang sedih gini, doalah, tak pikir kamu lebih senang aku daripada kesembuhan. Iya Tuhan, aku tidak mau nak sembuh, kamu tinggal aku. Saya langsung tahu, Christ is enough for me. Yesus itu cukup bagiku. Dan waktu saya tahu itu, waktu saya tahu Yesus itu cukup bagiku, dia memenuhi hatiku, saya jadi tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Saya jadi tenang. Saya kemana-mana bilang, Dok, kamu tidak akan merawat aku lagi. Kok bisa? Aku akan sembuh. Saya bilang, satpam-satpam yang ngeterkan saya, kamu tidak akan dorong saya lagi. Saya akan sembuh. Terus orang-orang bilang, sakno ya, orang yang terkenal itu, nek sakit kena syarafi. Semua orang bilang saya gila, mulai gila. Ada seorang ahli kesehatan yang bilang, Pak Yo, jangan memalukan nama Tuhan. Aku ya Kristen, tapi sekarang aku gak jadi Kristen. Soalnya benci mbak Tuhan. Bapakku pendeta ya lumpuh. Terus saya bilang, 1001 Pak Yo yang sembuh itu. Saya bilang, yang satu itu saya. Kalau Pak Yo bisa jalan, saya akan ngesot dari UGD sampai parkiran. Gak usah gitulah, kamu jadi Kristen lagi. Tak tunggu Pak Yo. Suatu kita seminggu 2 minggu saya masih lumpuh, Kamis masih lumpuh. Jumat jam 2 pagi saya dipanggil. Yohanes, kaget ya. Istriku tidur, anakku gak ada tidur. Yohanes, saya bilang, darah Yesus, setan-setan keluar. Yohanes, saya bingung, saya ini ilmuwan, saya tahu, saya anak Tuhan, tapi saya tidak pernah mengalami perjumpaan dengan suara seperti itu. Jelas, Yohanes,
waktumu habis. Tak pikir, habis, mati aku. Waktumu habis, ke sini. Saya marah, saudara, saya keluar, saya cari di mana kamu? Sini, sebelah sini. Saya jalan terus. Saya lupa, saya sudah jalan, saudara. Mujizat masih terjadi. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Anda siap diberkati Tuhan? Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Sekali lagi ya. Ku bersyukur kepadamu, ku serahkan semua kepadamu. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Ku percaya semuanya di dalam kendali-Mu, oh Yesusku. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Walau ku tak melihat, tapi aku percaya, ku bersyukur mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan. Urap yamamu dan urap yang mendengar. Biarlah apa yang kami bicarakan, biar apa yang kami diskusikan membuat hidup kami lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap disembuhkan diberkati. Di dalam nama Yesus katakan, amin. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara siap diberkati Tuhan? Nah, saudara, saya akan tunjukkan. Next. Aslinya itu pastel itu sebelum diproduksi, di launching ke jual, bentuknya lengkap, iya atau enggak? Iya. Coba sebelumnya. Jadi kalau engkau kehilangan satu pastel, bukan salah penciptamu. Karena awalnya pasti diciptakan lengkap. Kalau manusia enggak bisa bantu kamu memperlengkapi gambar hidupmu, kamu harus ketemu Tuhan. Uang 100.000 kalau sobek, gak ada yang mau terima. Walaupun dia anak Tuhan, ya. Tapi yang suka terima uang sobek siapa? Bank Indonesia. Kenapa? Karena dia pencipta uang. Kalau hidupmu hancur, kesehatanmu gak bisa dipulihkan. Medis sudah angkat tangan. Tuhanmu terima kamu, karena dia penciptamu. Next, ini ada buku-buku saya di sana, karena kita lama tidak jumpa. Jadi yang kiri, saudara besok jam 9, kalau Anda tidak ada acara penting ikuti, karena besok saya akan mengajar sesuatu yang beda. Ilmu gizi sudah update, udah ganti semua, ya. Jadi kuning telur ya nggak berbahaya lagi, ya.
Saya akan sedikit aja, coba Ko Hadi, coba sini, Ko Freddy sini. Saya akan sedikit aja ya, tunjukkan sama Anda, saya minta selesai ya. Jadi saya besok akan bahas banyak ya, tapi yang next coba, ini yang terbaru, saya akan bahas ini, manis di mulut, pahit di tubuh. Buku ini saya sudah putus asa, saya sudah hancur, saya sudah nggak bisa nulis sempurna. Saya ngajukan ke penerbit, saya mengundurkan diri. Saya sudah tak pikir sembuh, khotbah biasa lah, pokoknya khotbah gitu ya. Aku sudah lupa mimpiku. Tapi Tuhan bilang gini, kamu lupa mimpimu, aku belum lupa mimpimu. Seperti Yusuf putus asa, ya jadi manajer di Potifar, tapi Tuhan bilang enggak, mimpimu jadi raja. Dan yang kutetapkan bagimu tidak bisa dirubah manusia. Yang percaya katakan amin. Tiba-tiba saya punya kemampuan lebih, dan buku ini terbit tanggal 5 besok. Harusnya tanggal 5 Desember. Tapi spesialis Cirebon, hari ini saya jelaskan. Yang mengerti katakan amin. Kebetulan Pastor Nani yang saya kasih itu nulis sedikit rekomendasi di buku ini. Ya, oke sini. Sebelum saya bawakan firman, kenapa kita harus sehat? Kenapa? Karena baca Alkitab pakai mata. Setan nggak bisa menghalangi kamu baca Alkitab, semangatmu luar biasa. Tapi kalau katarak, iman nggak cukup, semangat nggak cukup. Kabar baiknya, pencipta mata suka menyembuhkan. Yang setuju katakan amin. Masalahnya pencipta mata menciptakan wortel. Wortel itu isinya beta karoten. Isinya apa? Yang menciptakan Yesus, yang menciptakan mata Yesus. Jadi mungkin Yesus ingin kamu makan wortel, tapi melibatkan penciptanya. Yang setuju katakan amin. Waktu kau ngejus apel nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Lalu kau minum, sebelum habis wortelnya, matamu disembuhkan Tuhan. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat berhasil. Pertanyaannya, apa yang sudah dikerjakan tanganmu? Belum ada. Nah, saya akan mengajarkan bagaimana hidup saya dalam Tuhan. Ilmunya ganti total. Sekarang kan ada Google ya. Google itu kan ngerti semuanya ya. Alamatnya siapa ngerti. Dia nggak ngerti cuma 2. Kapan kiamat? Kedua, kapan kamu mati? Yang lainnya dia ngerti. Nah, kita akan tanya ya. Di atas Google ada ChatGPT. Nah, kita akan cek sama Ko Fred ya. Cek aja. Ternyata asam urat, banyak pendoa nggak bisa doa bukan karena nggak suka doa, asam urat. Yang tersinggung katakan amin. Padahal asam urat itu dengan daun salam 10 lembar, direbus, air mendidih, dinginkan, diminum dalam nama Yesus, sembuh. Ternyata asam urat itu ada 2, endogen dari dalam tubuh sendiri dan eksogen dari makanan. Benarkah? Coba ini dulu ya. Kalau Anda sudah dengar ini, akan saya jelaskan. Ternyata asam urat yang dijauhi bukan daging sapi, tapi ayam. Duh, yang bingung ini juga bingung. Jadi gini, ayam itu mengandung purin lebih banyak. Pasien saya asam uratnya 12. Sudah jaga makan, sudah doa, macam-macam belum hilang. Saya bilang, hilangkan ayam dari hidupmu 3 bulan aja. Langsung turun dari 7. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Anda hari ini diberkati Tuhan ya. Anda dibebaskan. Ayo kita lihat dulu. Coba dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya dibaca, jawabannya apa? Ya, ini pertanyaannya. Ternyata asam urat itu ada 2. Endogen dari dalam tubuh sendiri dan eksogen dari makanan. Benarkah? Jawabannya, ya, benar sekali.
asam urat memang berasal dari dua sumber Udah, utama. oke, itu dulu. Yang penting bener dulu, tepuk tangan dulu dong. Sekarang tak benerkan lagi. Ketik aja dulu, karena waktunya kan pendek, kita cepat. Kuning telur, apalagi udang, apa? Anda kalau gini hebat banget ya. Kepiting, kerang, belinjo, jeroan. Anda kalau gini kok lebih semangat daripada Mbak Iman toh. Oke, ternyata hanya menyumbang 20% saja. Iya persen ya, karena termasuk eksogen. Sedangkan gula, buah, dalam kurung fruktosa, dan HFCS itu loh. Direkam soalnya. Memicu asam urat 80%. Lebih banyak daripada yang tadi. Oleh tubuh, gitu aja, oleh tubuh. Ya, banyak, oleh tubuh. Benarkah? Gitu ya. Kita lihat, Anda deg-degan toh? Kalau iya langsung yes gitu ya. Secara garis besar benar, tetapi perlu diluruskan sedikit supaya tidak salah paham. Sumber endogen. Sumber purin endogen dan eksogen. Endogen dari dalam tubuh 70-80%. Berarti ya 80 itu bukan dari makanan. N itu dalam. Ek itu makanan. Eksogen dari luar. Dari dalam itu jeroan kan dari luar. 20. Loh kenapa vegetarian stroke? Ayo. Tidak makan daging, tapi dalamnya menghasilkan 80%. Jadi kalau kolesterolmu, asam uratmu, trigliseridmu 200, 40-nya dari makanan. 80%-nya dari gula. Nah, coba kita. Kok dia kan partner di sini, dia malah gitu. Ya, sekarang eksogen ya. Ayo. Eksogen dari makanan 20-30%. Purin dari makanan, jeroan, seafood, daging merah, belinjo dan sebagainya menyumbang sekitar 20-30% terhadap total purin yang mempengaruhi asam urat. Jadi benar, makanan tinggi purin bukanlah sumber utama. Jadi kalau ada yang ngomong lagi, sayur hijau bikin cekot-cekot, bukan. Anda mau tahu lebih jelas lagi bagaimana dia mempengaruhi? Jangan kemana-mana, besok saya akan kembali bertanya. Ini khotbah, ini cuma ekstra. Besok doa pagi jam 7 saya ngelayani. Lalu nanti jam 9 saya akan ngajari kenapa anak-anakmu makan gado-gado kok kolesterol. Karena minumannya soda, apalagi soda gembira. Bisa akan saya jelaskan detail ya. Ternyata kuning telur gak usah takut lagi. Kenapa? Dia cuma 20%. Jadi apapun makananmu minumannya air putih. Yang setuju katakan amin. Aminmu gak rela. Yang setuju katakan amin. Gampang kok. Ya, besok kita akan belajar banyak. Tapi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelum besok kita diajari lebih sehat, hati kita harus lebih sehat lagi. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke. Next, kita akan mulai khotbah ya. Judulnya ketika Tuhan intervensi jadwalmu. Ayo kita baca 3-4. Ketika Tuhan intervensi, lagi 3-4. Next. Terkadang kita merasa semua sudah terjadwal, sehingga hanya bisa menunggu jadwal kita diberkati, disembuhkan dan dipulihkan. Tapi tiba-tiba Tuhan bisa intervensi jadwal kita untuk disesuaikan dengan jadwal surga. Jadi
Tuhan itu kalau mandang kita beda dengan kita mandang kita. Contohnya, Gideon itu ketakutan, sembunyi di antara orang Filistin. Terus Tuhan datang, hei, shalom, pahlawan yang gagah perkasa. Enggak kok, aku takut kok. Enggak, di mata kami kamu perkasa. Waktu saya lumpuh, Tuhan aku lumpuh. Enggak, kamu baik-baik saja. Kenapa? Dia pencipta kita. Pak, ini kan motivasi, Pak, bukan firman. Firman, ayatnya ada. Next, kita lihat. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi? Tapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu, pandanglah, semua sudah siap dituai. Jadi suka-sukanya Tuhan, katakan sebelahmu, suka-sukanya Tuhan. Kalau dia sudah intervensi hidupmu, penyakit yang nggak bisa sembuh, dicabuti Tuhan. Bagaimana cara Tuhan intervensi? Banyak. Salah satu yang saya bahas, ibadah. Katakan ibadah. Ibadah. Waktu Anda ke sini, Anda sedang diintervensi sama Tuhan. Akan saya jelaskan ya. Next. Terkadang kita khawatir karena kita dibatasi oleh waktu. Tidak demikian dengan Tuhan, karena Tuhan berdaulat atas waktu. Jadi gini loh, selama di bawah matahari, semua dibatasi waktu. Mau raja, presiden, pendeta, orang biasa, 24 jam. Jadi saya pikir dulu, matahari itu bikin terang, ternyata enggak. Tuhan bilang, ciptakan ini, jadilah terang dan terang itu jadi. Baru ciptakan matahari, jadi matahari enggak ada hubungannya sama terang. Matahari tugasnya cuma menentukan tanggal dan waktu. Jadi kalau engkau di bawah matahari, kena matahari panas, engkau terbatas waktu. Tapi Tuhan enggak, karena Tuhan di luar waktu. Yang mengerti katakan amin. Maria Marta bilang, Tuhan kalau kamu enggak telat, Lazarus enggak mati. Saya ngomong gini, Tuhan kalau kamu enggak telat, aku enggak lumpuh. Itu ya, 1 jam 1 senti, 2 jam, saya 2 hari pas, dingin, lumpuh. Saya bilang, Tuhan kalau kamu enggak telat, aku enggak lumpuh. Terus Tuhan bilang gini, kamu itu kayak Marta Maria, kalau enggak telat ya Lazarus enggak mati. Terus siapa Tuhan? Tuhan bilang gini, tahu kenapa aku begini? Karena mencegah Lazarus mati dan membangkitkan Lazarus mati sama-sama gampangnya. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Jadi Tuhan ngomong sama saya, mencegah kamu lumpuh, membuat kamu berjalan lagi sama-sama gampangnya. Katakan sebelahmu, sama-sama gampangnya bagi Tuhan. Ini penting sehingga ketika engkau tidak mendapatkan keinginanmu, bukan karena Tuhan nggak bisa. Waktu Tuhan ngomong sama Maria, belum saatnya ibu, itu bukan berarti dia tidak ada waktu buat kamu. Rabu malam saya akan bahkan ketika surga melambat. Rasanya kita lihat surga itu pelan kerjanya. Ternyata enggak. Ya. Next. Ayo tak jelas dong ya. Ada 10 orang kusta. Ketemu Yesus kepingin dijamah. Tapi enggak dijamah loh. Didoakan, enggak loh. Tuhan ngomong, hari ini spesial. Aku akan intervensi kamu ketika kamu kebaktian. Suatu ketika, next. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam di Yerusalem, kebaktian, seperti Anda ini. Next. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka disembuhkan. Belajar hari ini, ketika engkau pergi ke rumah Tuhan, engkau sedang disembuhkan Tuhan. Jangan tunggu sembuh, jangan tunggu dipulihkan. 1 orang pergi sini, seisi rumah disembuhkan Tuhan. Mau tepuk tangan buat Yesus? Ini penting. Doa ibadah itu hebatnya di mana sih Pak? Next. Maka kamu akan melihat kembali, katakan melihat kembali.
perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Pak, aku enggak ngerti Pak, maksudnya benar dan fasik gimana? Dijelaskan di bawahnya. Antara orang yang kebaktian dan yang tidak kebaktian. Jadi kalau boleh saya ngomong ya, benar itu bukan enggak selingkuh. Benar itu bukan baik, benar itu ke rumah Tuhan. Karena yang tidak benar dibenarkan oleh Yesus. Mungkin uangmu sorry, dari pelacuran, masuk pom bensin, ke pasar, tapi masuk rumah ini, dikuduskan Tuhan. Karena itu jangan tunggu sempurna, kau harus mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Ini penting. Jadi orang benar dan orang fasik, dijelaskan di bawah, yang kebaktian dan tidak. Jadi orang benar yang suka kebaktian, yang tidak benar yang tidak suka kebaktian. Walaupun kau orang baik, kalau kau tidak pernah ketemu Tuhan di rumah Tuhan, duh Pak Yu kalau ngomong gini nih yang online tersinggung loh. Pastor Nani, saya boleh meluruskan ini? Sorry ya. Saya ditentang banyak orang bilang ini, duh Pak, kebaktian di rumah kan podo ae Pak. Beda yo. Mau ketemu pacarmu online atau ketemu? Ayo jawaban ayo. Gini loh. Pak, tapi kami berdua, katanya 2 orang berkumpul kan Tuhan hadir. Suami istri itu enggak 2 ya. Waktu kawin, waktu menikah diomongin menjadi 1. Kecuali kamu ngajak pembantumu. Pak, dikasih contoh gitu, Bapak kan pendeta, ngasih contoh khotbah dong. Oke. Dulu orang Israel itu nangis, Tuhan, kami dipukuli orang Mesir. Dijawab Tuhan enggak? Dijawab. Dijawab Tuhan itu ibadah? Bukan. Doa itu bukan ibadah. Doa itu bagian dari ibadah. Kau berdoa di rumah itu baik, tapi tidak menggantikan ibadah di rumah Tuhan. Kok bisa Pak? Jelaskan. Oke. Kalau doanya mereka dijawab, dianggap ibadah, Tuhan enggak nulis ayat begini. Musa suruh keluar itu orang-orang itu dari sana. Firaun suruh keluar supaya mereka beribadah kepadaku. Kalau kebaktian di rumah sudah dianggap ibadah, kau tidak perlu keluar dari Mesir. Karena doa dipanjatkan di tengah kesusahanmu di rumah, bukan ibadah. Tuhan bilang, bangun baitku, supaya mereka beribadah kepadaku. Sejauh ini yang mengerti katakan amin. Katakan sebelahmu, suka ibadah. Saya tidak bisa menjelaskan ini lebih lama ya, tapi intinya kapan-kapan akan saya jelaskan ayatnya. Oke, sekarang mulai masuk. Tadi itu belum khotbah pemanasan soalnya ya. Nah ini mulai masuk. Next, 1. Reschedule. Ayo kita baca, reschedule. Next. Jika jadwalmu berantakan dan tidak terkendali, ingat itu tidak mengacaukan jadwal Tuhan tetapkan bagimu. Yang setuju katakan amin. Tuhan, tapi aku hancur. Aku mau pensiun nomor 55, 50 lumpuh. Jadwalku hancur Tuhan. Tapi Tuhan bilang ini, sorry ya jadwalku tentang kamu udah hancur. Kapan kau menjadwalkan aku? Waktu kamu dalam kandungan ibumu. Ku tetapkan masa-masa yang baik. Yang percaya katakan amin. Kalau sekarang anakmu tidak baik-baik, bukan berarti anakmu tidak akan baik. Kamu butuh di reschedule sama Tuhan. Saya mau di reschedule angkat tanganmu. Tuhan, aku lihat tangan-tangan terangkat. Hidup mereka butuh di reschedule. Pelayanannya, kesehatannya, keluarganya, pernikahannya, ekonominya. Di dalam nama Yesus. Kamu akan pulang sembari melihat mujizat. Yang percaya katakan, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Next. Ini Musa sudah tua, umur 80 tahun, penjahat lagi, pelarian lagi, tiba-tiba, next.
Ceritanya gini, ia menoleh ke sana sini, ketika dilihat nggak ada orang, dibunuhlah. Sejak itu dia bukan pangeran, tapi pembunuh. Next. Lalu dia lari, pelarian. Next. Ketemu perempuan, Sipora, menikah. Dia sudah tenang, nggak apa-apa wes, nggak usah jadi pangeran wes, yang penting selamat. Next. Tuhan tidak perlu izinmu untuk intervensi jadwalmu. Duh Pak, katanya kalau kita baik baru diintervensi Tuhan. Ya, tapi Tuhan punya kuasa dan suka-sukanya Tuhan. Dari mana Pak Yu tahu? Kalau orang lumpuh, Tuhan sembuhkan aku, biasa. Orang buta, Tuhan anak Daud sembuhkan aku, biasa. Yang hebat itu, orang gila di Gerasa. Tidak sadar kalau gila, tapi Tuhan menyembuhkan. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kadang-kadang dia orang gila, dia tidak bisa WA, tidak email Petrus, tidak telepon Petrus, tidak punya ide untuk sembuh. Tapi Tuhan suka intervensi anaknya. Pak Yo doanya gimana kok jalan? Bisu. Tapi bisuku tidak menghalangi Tuhan mengasihi aku. Kalau bikin kopi butuh kopi. Kalau bikin telur mata sapi butuh telur. Itu kamu. Tuhanmu beda. Dia suka menciptakan yang ada dari yang tidak ada. Mau tepuk tangan buat Tuhanmu? Dia tidak butuh variabel untuk bikin mujizat malam ini. Kalau kau punya masalah keuangan, tapi aku tidak punya tabungan, aku tidak punya backup, kau masih punya Yesus. Asal kau cari ibadah, kau akan dibedakan dari yang lain. Duh Pak, dulu Pak, dulu itu hoki, anak Tuhan tidak punya hoki, anak Tuhan blessed, diberkati, 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 diberkati. Sampai kapan Pak? Sampai kamu tidak ibadah. Firman Tuhan bilang, kalau kamu ibadah dibedakan, melihat kembali perbedaan, dibedakan lagi. Tahun lalu dibedakan, tahun ini dibedakan, ke depan dibedakan, karena Tuhanmu tidak suka berubah-ubah. Katakan sebelahmu, suka ibadah. Next, ini ceritanya. Adapun Musa, ia sudah tua, mengembalakan kambing, umur 80 ya, ia mengiring domba, lalu dia lihat sesuatu di gunung Tuhan. Next, lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat tampaklah semak duri itu tapi tidak dimakan api. Next, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk mereksanya, berserulah dia, Musa, Musa. Ya Tuhan, next. Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar. Telah Tuhan. Kamu ya apa sih? Aku dulu pangeran nggak mau utus. Sekarang aku tua, penjahat, pelarian. Yohanes, kamu siap pergi ke Taiwan, ke Singapura, ke Amerika lagi? Allah Tuhan, aku lumpuh sekarang. Tapi Tuhan bilang gini, kamu kayak Musa. Musa mau tak reschedule. Musa tanya, Musa, kamu mau aku reschedule? Musa bilang, Next. Anda lihat ya. Ketika Tuhan mereschedule, pembunuh, pelarian jadi pembelah Laut Merah. Anda butuh reschedule Tuhan. Sekarang sudah tua, sakit lutut. Kalau Tuhan reschedule kamu, kamu lebih kuat daripada anak muda. Mau tepuk tangan buat Yesus kita? Butuh Yesus. Anda diberkati Tuhan. Kita lanjut, next, yang kedua. Udah setengah jam lebih loh, kerasa enggak? Saya kerasa. Dan saya bergurau ya, saya bergurau supaya Anda tidak tegang. Karena kita akan masuk yang lebih powerful. Usahakan Natal datang ya, Natalnya ya nanti Rebu, saya akan bawakan sesuatu.
Kenapa bintang dari timur itu sudah nonton sejauh itu, tiba-tiba kesasar ke Herodes? Besok kita akan belajar itu. Kenapa Januari Tuhan sudah pimpin sampai November, sebelum Desember gak sembuh-sembuh? Besok kita akan belajar itu. Setan gak bisa membatalkan mujizatmu. Petrus jalan di atas air gak bisa dibatalkan. Tetapi setan akan menggelontorkan investasi besar-besaran untuk membuat engkau tidak menyelesaikan mujizatmu. Dia bisa jalan, tapi tenggelam. Why? Karena setan gak suka Anda berhasil. Tapi kabar baiknya Tuhan suka. Rabu datang ya, saya akan ajarkan bagaimana bintang di timur yang sudah nonton beratus kilo bisa hilang. Dia kesasar ke Herodes. Padahal dari jauh ditonton bintang itu. Kita akan bahas itu tapi versi Musa. Tuhan di setiap musim hidupmu. Ayo kita baca 3, 4. Ayo 3, 4. Tuhan di setiap musim hidupmu. Kita baca 3, 4. Saya nggak ada waktu, saya sebenarnya mau menjelaskan EKG jantung. 1 menit itu gambarnya 4 garis ini. Kok ngomong Tuhan di musim hidupmu, biasanya apa? 3 bulan musimnya ya. 3 bulan dibagi 1 minggu 7 hari. 7 hari berarti 1 hari 24 jam. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. 4 kali. Jadi naik turun itu menentukan detik hidupmu. Jadi akan saya ajarkan Tuhan gak bisa ngomong ya, 0,0 detik ngomongnya apa. Jadi Tuhan itu sembari ngomong, Tuhan sudah ada. Tuhan ada dalam setiap jantungmu. Nah kita akan belajar ini. Ini powerful ya, dengarkan bagi engkau yang lagi hancur hidupmu, dengarkan ini baik-baik. Next. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu. Tolong dibaca yang biru. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yuk kita baca 3, 4. Musa bilang ini, salah. Yang nulis ini Musa. Kitab Kejadian itu Musa, Keluaran itu Musa. Ini Keluaran ini. Dibuktikan sama Musa kalau Tuhan salah. Ini Keluaran ya saudara. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Marah Musa, salah kamu Tuhan, yang benar ini. Next. Kejadian sebelum Keluaran. Kata Esau bukan kata Pat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Ingat ya peristiwa ini ya, semangkok kacang merah. Next. Dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Terus dia ngomongin, Tuhan gak salah tak? Kejadian tuh gini loh. Firman Tuhan kepadanya, yang ngomong siapa? Tuhan. Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu, maka Tuhan menamai dia Israel. Next. Nah, yang benar yang atas Tuhan. Akulah Tuhan ayahmu, Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Israel. Anda diam ini stres atau enggak? Ayo, bingung kamu. Alkitab yang sama ini. Tuhan Abraham, Ishak, Israel. Kejadian sebelumnya. Tuhan tiba-tiba beda-beda, tidak konsisten. Hari ini ngomong Tuhan Abraham, Ishak, Yakub. Ya apa sih? Berarti kamu bilang Allahnya Yakub, berarti kamu Allahnya penipu. Halo? Abraham, langsung Tuhan ngomong sama Musa, yes, aku tidak pernah malu jadi tuannya penipu. Kayak kamu ini loh sekarang pelarian, kegagalanmu tidak merubah cintaku padamu. Mau tepuk tangan buat Tuhan?
Ini luar biasa saudara. Tuhan aku masih lumpuh. Aku gak bisa khotbah lagi. Kamu udah sayang aku. Tapi Tuhan, itu idenya siapa? Aku mengasihi kamu Yohanes. Sebelum kamu berbentuk manusia. Dari kandungan ibumu aku mengasihi kamu. Aku telah menetapkan langkah-langkah hidupmu. Tak kasih tahu saudara, apapun yang mengganggu masalahmu, Tuhan tetap mengasihi kamu. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Waktu Daud di dalam gua, dia ngomong, Tuhan, aku sudah gua, Tuhan, hancur gak jadi raja. Tuhan bilang, sorry ya, yang ku tetapkan bagimu, sekali aku mengurapi kamu jadi raja, tidak ada variabel yang bisa mengganggu ketetapanku. Yang percaya katakan amin. Tuhan menetapkan anak-anakmu Bapak Ibu. Anakmu jadi kepala gak jadi ekor. Kalau sekarang anakmu jadi ekor, bukan berarti tidak jadi kepala. Dia hanya butuh ketemu Tuhan. Dia hanya butuh ketemu, di reschedule Tuhan. Dan kalau ada Bapak Ibu hadir hari ini, anakmu di reschedule Tuhan. Ada diberkati Tuhan? Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan kita. Ini hebatnya Tuhan. Tuhan yang hebat. Kalau kau hebat, kenapa tidak membuang gua-guaku, kata Daud. Oh, itu enggak hebat. Tuhan yang hebat itu tetap mengurapi kamu jadi raja walaupun kamu jatuh. Ini saya enggak ngajari kalian boleh jatuh ya. Saya hanya mengajari ketika setan berusaha merancang masa depan hidupmu, yang terjadi adalah rancangan Tuhan atas hidupmu. Kau hanya boleh ketemu Tuhan seperti Musa ketemu Tuhan, di reschedule, dan Anda mau. Yang mau katakan amin. Next, terakhir. Besok saya akan bawakan tutorial menghadapi badai. Ternyata badai berakibat ada kesembuhan ilahi. Ternyata badai didesain Tuhan bukan untuk menghancurkan engkau, untuk melihat Tuhan sisi yang lain. Tak cupli biar Anda datang, ngerti ya? Hantu, 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 hantu. Saya ini dulu waktu jalan kaki kenalan Tuhan. Siapa? Yehova Jireh. Dari jalan kaki diangkat Tuhan ke istana negara. Tiba-tiba saya lumpuh. Dia datang lagi. Saya tanya, kamu Yehova Jireh? Bukan. Aku sekarang Yehova Rafa. Dia punya banyak kemampuan. Dan badai itu hanya bertujuan engkau melihat sisi hebat Tuhanmu. Mau tepuk tangan buat Tuhan? Kau enggak punya anak, butuh Tuhan yang memberi anak. Waktu anakmu enggak bisa kuliah, kau butuh Yehova Jireh. Besok kita akan belajar ini, sehingga kita tanya, ada badai, berarti ketemu Tuhan versi lain. Gitu ya. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Saya iming-iming ya supaya Anda datang. Next. Terkadang kita merasa sudah mendapat janji Tuhan. Ingat, Tuhan yang berjanji tidak pernah menghapus prosesnya. Mi, aku lapar. Oh iya, mama lagi masak nasi sayang. Mi, nggak tahan aku, lapar Mi. Ya wis, makan beras. Masa begitu? Mama yang baik tidak akan berkompromi terhadap kelelahan anaknya yang menunggu. Kita akan belajar proses. Katakan sebelummu, tidak otomatis. Next. Tuhan tidak hapus prosesnya. Ada janji, ada proses untuk mendapatkan janji. Tak kasih contoh ayatnya ya. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Artinya apa? Ada proses. Ia yang memulai pekerjaan yang baik antara kamu, meneruskannya sampai akhirnya. Artinya apa? Ada proses. Pak, saya masih bingung Pak, tak kasih contoh yang duniawi. Next.
Ini 3 bulan. Sel jantung bukan bulan pertama. Tahukah Anda bayi tidak punya jantung bulan pertama? Tahukah Anda jadi bayi itu belum ada jantungnya? Setelah berapa minggu? Dah ada detak jantungnya. Berarti berapa? Sebulan. Karena kecil itu hidup berkembang itu bukan karena jantung, karena Tuhanmu. Jadi kalau jantungmu punya masalah, kau nggak usah takut. Selama kau punya Tuhan. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, mulai macam-macam, ada kuping. Di sini ya macam-macam ya. Tuhan, aku nggak tahan. Keluar no. Tuhan jawab, nggak ada kupingnya mau. Katakan sebelahmu, harus proses. Pak, saya masih tidak ngerti Pak. Oke, tak jelas no. Next. Tak kasih contoh paling gampang. Anda lapar kan? Durian ini sejak ditanam sampai tumbuh 12 tahun. Duh Pak, kalau petaninya berbahasa roh tetap 12 tahun. Stroberi itu 6 bulan. Asam elagik. Jadi kalau Anda mau beli stroberi harus ada daunnya. Kalau enggak ada dapat vitamin C, enggak dapat antioksidan kankernya. 6 bulan. Kalau yang mangga 6 tahun. Tuhan kasih contoh. Orang lumpuh di Bethesda itu 38 tahun. Kamu 4 tahun jalan, kamu itu stroberi. Aku nggak tahu kamu stroberi atau durian. Mungkin kau masih mengalami masalah ini. Karena Tuhan anggap engkau lebih kuat daripada kita. Yang mengerti katakan amin. Karena Tuhan tidak pernah salah. Pak, aku sumpah Pak, tidak pernah nggak kuat sungguhan aku. Sumpah aku tidak kuat Tuhan. Nih, sini Ami. Ini kira-kira berat nggak kalau tak pegangkan dia? Enggak ya? Ini pegangannya. Pegang gini. Nah, ini. Terus kamu ngomong sama aku gini ya. Gak kuatku berat ya? Nggak kuatku berat. Ujuk. Tidak. Tuhan tidak pernah memberi ke kau sesuatu yang melebihi kekuatanmu. Jadi kalau kamu sekarang ngomong gak kuat, bujuk, katakan sebelahmu, ojo bujuk kamu. Duh Pak, sumpah aku gak kuat. Saya tanya, Tuhan apa aku benar-benar gak kuat ini lumpuh ini. Tuhan bilang gini, soalnya kamu harimau, kumpul kucing. Gede badanmu tapi, makanya ojo tinggal no ibadah. Di sini walaupun kalian ompong, kalian tetap macan. Yang mengerti katakan amin. Macan ini macan, masa ompong ya? Kalau kau kumpul, loh nggak percaya. Kamu kalau kumpul di sini, Ko Freddy, lagi sepi aku. Tenang, ada Tuhan bro. Sofi, aku ini geger lebih bojoku. Enggak apa-apa, sabar. Ada Tuhan gitu. Nah, kamu ngomong dari luar, di kucing-kucing itu. Tapi kamu enggak boleh keluar ngomong, kucing enggak boleh ya. Kamu di sana ngomong, bro, sepi bro. Kamu sepi, aku di PHK kok. Kamu gegeran, aku cerai kok. Kamu jangan tinggalkan ibadah. Katakan sebelahmu, ojo pernah meninggalkan ibadah. Pak, saya minta contoh rohani. Oke, next. Untuk dipulihkan, Ayub butuh 1 tahun. Untuk mimpi jadi raja, Yusuf 13 tahun. Tiba-tiba Roh Kudus itu ngajari saya, mau ngomong ya. Tuhan, kenapa jubah bagusku kok diambil koko kamu diem aja?
Terus Tuhan ngomong ini, sorry ya, dari surga jubahmu jelek. Aku punya jubah Perdana Menteri buat kamu. Kalau yang baik-baik dalam hidupmu hilang, Tuhan punya yang terbaik. Mau tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Daud ya gitu. Nunggu jadi raja, diurapi sampai jadi raja. Saya kangen sama saudara, lama tidak ketemu ya. Saya punya versi khotbahnya. Saya timing lagi ya. Saya punya versi Daud. Daud ternyata itu minyaknya itu yang milik Daud. Bukan Daud yang menjadi raja. Kalau Tuhan sudah tetapkan berkatnya bagimu, berkat bisa cari kamu. Next. Ini Abraham punya anak 25 tahun. Yesus mau khotbah nunggu 30 tahun. Musa 40 tahun, semua ada proses. Next. Ingat, meskipun kamu menerima janji Tuhan, bukan berarti otomatis kamu menerima detailnya. Butuh iman untuk menjalani prosesnya dan menerima hasilnya. Next, terakhir. Siapa yang bisa menjelaskan sama saya? Bener tak kasih buku. Salah pusap. Bagaimana jeruk ini bisa jadi segelas jeruk? Daripada pusap kabeh ya. Tak jawab. Next. Pertama dipetik, katakan dipetik. Dipetik itu ya, sakitnya tuh di sini, di sini, di sini, di sini. Diputus, dipetik. Lalu dipotong, ngek, 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 sakit itu. Cukup? Enggak, diperes. Waktu saya lumpuh, Tuhan, kok bisa Tuhan? Saya ini kan doa mega kanker, saya lumpuh itu 3 tahun, 4 tahun. Kemarin dari Jakarta turun, orang bilang, Pak, mamaku stroke, Pak. Oke, aku ke sana. Enggak bisa, soalnya mamaku di ICU. Enggak apa-apa, aku datang. Duh Pak, enggak bisa ketemu, enggak apa-apa, di parkiran rumah sakit aku doa. Aku berangkat sana, Pak, kok aneh, tiba-tiba mama boleh turun. Tak pijeti dalam nama Yesus, jalan. Mau tepuk tangan buat Tuhan. Kemarin 2 minggu lalu Anda bisa cek namanya GBI Holy Rock. Saya mau datang, ada perempuan buka baju. Jangan dibuka. Tepat lihatan Pak, harus, enggak mau, lihatan. Apa? Bapak lupa ya, 2 minggu lalu ada benjolan sebesar bola bekel di sini. Bapak bilang, kalau istriku sembuh, kamu juga sembuh. Orangnya beda, Tuhannya sama. Bapak cuma ngomong gitu loh Pak. Kankernya hilang. Saya tanya Tuhan, kenapa begitu mudah sekarang saya doakan orang? Tuhan bilang, kamu dulu dipetik, dipotong, diperas, sekarang orang tinggal minumnya. Kamu dulu nabung, sekarang kamu bagi berkat. Hari ini kalau kau percaya, saya berdoa ya, lutut-lutut sakit disembuhkan Tuhan. Ekonomi buruk dikuatkan Tuhan. Hanya butuh percaya. Tepuk tangan buat Tuhan. Next. Meskipun janji Tuhan belum bisa dilihat, paling tidak kita harus percaya Tuhan yang berjanji setia. Sedikit cerita masa kecil saya dulu nuakal saya. Kalau kami saya bilang, aku minta mujair goreng, saya suka ikan goreng. Oke, kalau kamu nggak nakal, tak goreng mujair. Jadi saya ngempet nggak nakal seminggu, terus saya kata kawan mami saya, aku sudah tidak nakal, mana mujairnya? Sorry, mujairnya belum, masih kecil-kecil, belum bisa besar digoreng. Kecewa aku. Kita sering dijanjiin dari kecil nggak jadi. Jadi kita anggap Tuhan kita gitu. Tapi Abraham ngajari, kalau janji itu belum kamu lihat, ingat kamu hidup bukan karena melihat, tapi percaya. Kamu harus percaya, yang suka janji itu setia.
Next, ayatnya ini. Karena iman, Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Next. Terakhir ya, segala hal yang sudah Tuhan jadwalkan akan hidupmu pasti berjalan lancar. Hanya syaratnya kamu harus percaya. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya minta tim pujian, Anda diberkati Tuhan. Taruh tanganmu di dadamu. Saya akan berdoa. Siapa tadi ada 3-4 ibu yang kakinya kirinya sakit, ada yang kanan. Angkat tangan sekarang, berdiri. Saya akan doakan khusus. Tuhan ngomong sama saya, ada yang kakinya sakit. Ibu, berdiri. Kurang 3. Belakang, berdiri. 2 lagi. Jangan malu. Anda. 1 lagi. 4 pas saya. Nanti kalau saya ngomong mium, berdiri ya. Saya sejak dipanggil Yohanes, saya sering dengar seperti itu. Oke ya, berdiri di tempat aja. Saya akan berdoa. Tuhan, aku berdoa. Sikap apa. Semua menyembah Tuhan. Shikalawalawalawal. Lutut-lutut yang sakit jadi baru. Siapa yang ada mium? Yang ada mium, ada benjolan. Kalau enggak keluargamu di rumah, saya akan berdoa. Pastor Rani, saya boleh izin doakan? Siapa yang mau traveling? Yang mau pergi? Ada ibu. Oke. Ada lagi sebelah sana? Ada. Naik mobil. Naik pesawat. Oke, satu lagi naik mobil. Mana? Ada. Mobil. Periksa ban kirimu ya. Berdoa dulu. Oke, saya juga akan berdoa. Nyanyikan lagu Yang Membelah Laut ya. Yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Biar musik aja. Tuhan bilang sama saya, menyembah. Selama ini, ya menyembah sekarang. Sementara menyembah nanti, penyakitmu dicabuti Tuhan. Menyembah. Sikap semua yang kuat. Tuhan suka. Tuhan akan intervensi hari ini. Yang gak punya kerjaan akan punya kerjaan. Pernikahan yang hancur akan dipulihkan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Semua menyembah. Lebih kuat lagi. Lebih kuat. Kalawal-awal. Hamba sudah menyampaikannya. Mereka sudah bangkit imannya. Karena itu aku sebagai hamba Tuhan, sebagai saudara,
menyebutkan satu nama di atas segala nama. Di dalam nama Yesus, segala penyakit dicabuti Tuhan. Hubungan pernikahan suami istri anak menantu dipulihkan Tuhan. Ekonomimu diberkati Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Sekali lagi menyembah Tuhan. Sikap bersyukur, bersyukur. Percaya diberkati. Tuhan intervensi. Oh. Yang membelah, yang membelah. Yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati.